Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana? Masih betah di rumah? Bagi yang sudah tidak betah, harus dibetah-betahkan. Untuk adik-adik, gimana belajarnya di rumah? Apakah masih tetap belajar? Alhamdulillah ya, memang harus kita tetap belajar di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah, adik-adikku yang dicintai, tentunya dengan kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, tentunya banyak beberapa hal untuk bisa membantu belajar kita di rumah. Mungkin yang tadinya belajar di rumah sering merasa lelah, sering merasa bosan. Nah, ini ada beberapa tips dari saya bagaimana belajar di rumah agar menyenangkan. Tips yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Bukan berarti karena belajar di rumah kemudian kita belajarnya sambil rebahan. Ya nggak apa-apa memang sebenarnya untuk rebahan gitu. Apalagi di rumah kita masing-masing, gak ada yang melarang. Rebahan memang nyaman gitu, tapi nyamannya untuk istirahat, bukan untuk belajar. Biasanya kalau kita belajar sambil rebahan di kasur ataupun di lantai ataupun di kursi gitu, yang ada malah bikin pegel-pegel badan kita, konsentrasi kita buyar, kemudian ujungnya tertidur, gak jadi belajar. Jadi tips yang pertama adalah cari tempat yang nyaman. Biasanya kalau kita belajar di sekolah itu duduk, ada mejanya, usahakan seperti itu. Cari tempat duduk yang ada mejanya, dan usahakan juga mejanya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah dari tempat duduk kita. Biasanya kalau terlalu tinggi juga kita gak nyaman belajarnya, apalagi terlalu rendah gitu. Ini tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Nah, ini paling penting. Kalau kita belajar gak ada alatnya, gak ada bahannya, nah, bagaimana kita bisa belajar gitu? Jadi yang biasanya kalau di sekolah kerjanya minjem sama temen gitu, minjem pena, minjem pensil, ataupun minjem penghapus, ataupun pinjem yang lainnya, atau minta kertas selembar untuk ngerjain tugas sama temen. Nah, mulai saat ini kita sediakan sendiri. Kalau nggak ada, minta aja sama orang tua, pasti dibelikan gitu. Nah, ini tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Nah, karena memang posisi belajar kita saat ini adalah sistem daring atau belajar online. Nah, maka koneksi internet yang lancar yang kita butuhkan. Kalau koneksi internetnya naik turun ataupun suka lemot ataupun suka loading, ini terkadang malah bikin kita genek gitu, bikin paleng, apalagi ketika konsentrasi masih dengerin video apa gitu, tiba-tiba tet buyar gitu. Jadi usahakan pakai internet yang bagus, yang paling lancar di daerah kita. Ya kalau misalkan lancarnya pakai Telkomsel, ya pakai Telkomsel, ataupun di daerah kita yang lancarnya pakai XL, ya pakai XL, ataupun yang lainnya. Nah, itu beberapa tips dari saya, dan besok akan kita lanjutkan tips yang lain. Ada beberapa hal gitu, nggak hanya 3, ada banyak, dan ini mudah-mudahan menjadi referensi kita, menolong kita, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan ibadah, terus minta sama Allah supaya corona ini cepat berlalu. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.